insting rindunya menggebu nih. Ya kalau misalkan udah rindu tuh, langsung aja tuh gasken. Walaupun dia ada di ujung laut gitu ya, langsung nyebrang gitu, ngelewatin laut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Biasa dipanggil Ami, kadang dipanggil Aminah sama teman-teman juga. Kadang pernah juga dipanggil Sitam sama guru aku waktu SMA. Kadang dipanggil Siti, ya. Tapi kalau misalkan dari kecil aku dipanggilnya Ami. Nah, aku ini asalnya dari Kuningan. Di sini ada yang dari Kuningan juga, Kuningan Jawa Barat. Yang dari Kuningan boleh nih komen nih. Oke, aku adalah seorang feeling introvert. Di sini ada yang feeling introvert juga. Boleh nih kasih reaction ya buat teman-teman yang sama juga kayak aku. Oke, sekarang alhamdulillah ini lagi stay di Jakarta Timur. Teman-teman ada yang di Jakarta Timur juga? Saya, Oke, alhamdulillah nih sebelumnya aku udah pernah belajar di WSL workshop Stephen level 1 dan workshop Stephen level 2. Mungkin teman-teman udah belajar juga ya. Ada yang udah belajar juga WSL 1 ya atau WSL 2? Udah, dua belum. 2. hmm, Gaskin Kak. Iya, bentar lagi kan. Besok ya. Bismillah ya. Nah, alhamdulillah ini dari pengalaman sebagai promotor ya yang udah ketemu sama klien gitu. Wah, ada yang dari Medan juga nih Kak Reja Syahrur ya. Dari Tangsel ya tadi Kak siapa nih? Kak Ranji. Golor juga. Salam kenal Kak Ami, salam kenal juga teman-teman semuanya. Ya dari pengalaman sebagai promotor nih alhamdulillah banget belajar banyak gitu ya dari klien-klien ya sharing-sharing sama klien gitu dan ternyata masya Allah banget gitu banyak banget pelajaran yang saya dapatkan gitu ya pelajaran hidup terutama. Terus dari mungkin teman-teman pernah juga ngedengar gitu ya bahasa cinta atau love language ya. Nah, ternyata kalau misalkan dari pengalaman aku sama klien nih, banyak nih yang ngerasa anak-anaknya itu kurang perhatian dari orang tuanya gitu. Padahal setelah aku tanya gitu ya ke orang tuanya, padahal aku udah ngasih ini loh ke anak aku, udah ngasih segala kebutuhan gitu ya. Apa-apa dibeliin gitu loh. Mau butuh ini dibeliin, butuh itu dibeliin gitu ya. Tapi ngerasa anaknya itu merasa belum diperhatiin gitu loh mungkin belum puas gitu kan. Nah, ternyata mungkin bahasa cintanya itu bukan di suatu barang atau benda gitu ya. Tuh. Nah, dari hal itu ya aku tertarik banget nih buat ngisi topik hari ini ya tentang bahasa cinta atau love language. Oke. Okay. Nah, dari situ ya, dari hal tersebut nih aku mau ngasih data nih tentang penyebab perceraian. Nah, ternyata ya, kita lihat nih bisa dilihatnya dari bagan, ternyata penyebab perceraian itu yang pertama adalah karena perselisihan dan pertengkaran nih. Wah, banyak banget ya, ini ada 284.169. Luar biasa ya. Nah, dari sini kita tahu nih, dari sini kita nggak tahu ya, perselisihan dan pertengkaran itu apa aja sih? Banyak banget kan ya, yang bisa menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga gitu kan. Dan yang kedua, ekonomi. 110.939. Nah, sebelum aku cari tahu ya tentang data-data ini tuh aku mengira kalau apa namanya tuh penyebab perceraian itu karena ekonomi ya. Karena kalau misalkan dari berita-berita yang di berita gitu ya, di media sosial gitu, kebanyakan kan karena ekonomi gitu ya. Jadi aku kayak kira oh kayaknya ekonomi gitu ternyata setelah aku lihat datanya karena perselisihan dan pertengkaran. Nah, di sini juga Badan Pusat Statistik BPS yang melaporkan terdapat
516.344 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,3% dibanding pada tahun sebelumnya, 447.000 sekian. Nah, ini padahal kalau misalkan dilihat ya, waktu tahun 2021 itu kan masa-masa pandemi ya. Dan di situ juga masa-masa yang krusial banget ya, banyak terjadinya perceraian gitu gara-gara mungkin karena ekonomi gitu kan ya. Dan malah di tahun 2022 ini meningkat lagi, besar ya 15,3%. Nah, ini mudah-mudahan gitu ya di tahun-tahun yang akan datang gitu, perceraian ini bisa presentasinya bisa berkurang gitu ya. Dan semoga kita tidak akan masuk ke dalam data ini gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya itu 244 itu kalau dipresentasikan itu ada 60%. Nah, itu lebih dari setengahnya. Banyak banget bayangin ya. Dan rata-rata gitu ya, yang menggugat perceraian itu kebanyakan dari perempuan. Nah, itu kenapa sih bisa kayak gitu ya? Nah, kemudian dari penyebab perceraian bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan adanya kekerasan pada anak. Nah, ini banyak banget ya faktor-faktor gitu yang yang bisa nyebabin kekerasan pada anak-anak gitu kan. Yang pertama ada karena seksual nih. Mungkin teman-teman sekarang juga udah ramai banget ya di berita orang tua gitu kan yang maaf gitu melakukan hubungan dengan anak kandungnya gitu kan, kemudian juga mengganggu psikisnya, fisik gitu kan, banyak banget itu. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi pada kita. Nah, ini berdasarkan data PPA ada 21.000 sekian anak yang menjadi korban kekerasan. Ini bayangin ya, ini udah banyak banget gitu. Kalau misalkan dilihat nih dari fisik aja 3.700, dan itu mungkin yang dilaporkan gitu. Kita belum tentu nih di lapangan itu mungkin bisa lebih banyak gitu ya. Mungkin ada banyak data yang belum terungkap gitu. Oh ya, buat teman-teman nih kalau misalkan ada pertanyaan ya bisa kasih reaction, bisa angkat tangan, bisa langsung dikasih di komen di kolom chat. Oke. Nah, ini mudah-mudahan gitu ya, jangan sampai ini terjadi pada kita gitu, atau di keluarga kita, saudara-saudara kita, yang mudah-mudahan kita semuanya di sini bisa menjadi keluarga gitu, keluarga yang harmonis. Oke, selanjutnya, nah dari hal tersebut ya saya tertarik banget nih buat ngangkat topik tentang genetika cinta. Nah, apa sih genetika cinta ya? Genetika cinta itu seni memahami cinta diri sendiri ya, terutama buat cinta diri sendiri nih dan orang lain berdasarkan potensi genetik yang dimiliki. Nah, dari kita bisa lihat nih kuncinya apa? Genetika cinta. Berarti hal yang genetik, yaitu bawaan dari lahir. Apa sih potensi genetiknya gitu kan? Ya, mungkin teman-teman di sini udah ada yang tes Stephen ya. Kayaknya tadi aku lihat udah lumayan banyak juga nih yang udah tes Stephen ya di sini. Dan buat teman-teman yang belum tes Stephen juga nggak usah khawatir. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Nah, mungkin teman-teman yang udah tes TV ini bisa direview lagi ya. Dan dan ini aku mau bahas sedikit nih tentang teori FGL. Apa sih teori FGL ya? Fenotip, genetik, dan lingkungan. Nah, fenotip itu apa? Fenotip adalah kejadian yang terjadi saat ini. Itu terdiri dari dua unsur ya, terdiri dari dua faktor, yaitu 20% genetik dan lingkungan 80%. Nah, banyak banget sih lingkungannya sampai 80% gitu, dan genetiknya cuma 20%. Tapi kok bisa mempengaruhi gitu, walaupun kecil gitu kan. Nah, ternyata 20% itu genetik, misalnya adalah DNA gitu kan. DNA, kemudian jenis kelamin, itu hal-hal yang emang udah Allah kasih gitu dari kita lahir, yang nggak bisa diubah. Nah, kalau misalkan lingkungan itu yang dari luar, bisa pola asuh, pola pendidikan, kemudian dari lingkungan kerja gitu ya. Nah, itu tuh ternyata bisa mempengaruhi. Contohnya nih, misalkan teman-teman nih punya kucing gitu ya. Punya kucing peliharaan, terus kucingnya itu teman-teman mau kasih tempat nih. Tempat ini adalah lingkungannya.
Nah, itu tuh teman-teman kasih tempatnya adalah akuarium ikan gitu ya. Di mana isinya tuh lengkap, udah ada airnya, udah ada filter airnya. Nah, kira-kira kalau misalkan kucing dimasukin ke dalam akuarium, kira-kira mereka bisa dia bisa survive nggak tuh? Tidak. Ya, kalau Nah, bisa keluar bisa. Bisa. Tapi kelamaan kan Keluarnya kalau keluarnya keluar bawa bisa ya, ikan tapi jadi kalau makan dia. Jangan ngap, Kak. nah itu ngap ya. Kalau misalkan kucingnya stay terus di akuarium gitu kan, mereka bisa ngap, nggak bisa survive lama gitu kan. Nah itu sama halnya kayak kita gitu ya. Kalau misalkan kita nih ditempatkan di lingkungan yang nggak sesuai dengan potensi genetik kita, itu kita nggak mungkin apa ya bisa survive atau survive secara maksimal gitu ya. Nah sama kalau misalkan kita ditempatkan di lingkungan yang bisa mendukung kita, itu bakal lebih powerful, lebih maksimal gitu. Sama hal tadi kucing, kalau misalkan ditempatkan di tempat yang sesuai, dia bakal survive lebih lama gitu. Nah, tadi ya, kenapa sih harus Stephen tesnya gitu kan? Sebenarnya banyak gitu kan ya tes kepribadian gitu ya. Ada yang tesnya dari apa? Ngisi kuesioner gitu kan ya. Kayak MBTI misalkan itu. Nah, tapi kenapa Stephen gitu? Yang pertama karena simple ya. Simpelnya karena kita cuman cukup scan 10 sidik jari. Gampang ya. Kalian bisa sambil tiduran, sambil ngapain juga bisa dites gitu kan. Karena kita cuma butuh 10 sidik jarinya doang. Terus yang kedua, akurat ya. Karena Sipin ini 9 presentasinya udah di atas 95% gitu kan ya. Udah banyak banget juga nih orang-orang ya udah nyobain Stephen gitu. Dan yang ketiga aplikatif gitu kan. Selain buat ngenalin diri sendiri ya bermanfaat banget nih buat gimana sih cara pola asuhnya gitu kan. Gimana sih kasih cara komunikasi yang baik gitu kan. Kemudian gimana sih kalau misalkan diaplikasiin di pekerjaan, di perusahaan gitu. Banyak banget gitu. Bisa di mana-mana gitu. Di kesehatan gitu kan. Wah, luar biasa kan, Masya Allah banget nih. Nah, Steven ya menjawab 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama itu belahan otak dominan ya atau yang dikenal dengan mesin kecerdasan, dan yang kedua itu lapisan otak dominan, kemudi kecerdasan, drive-nya. Nah, di dalam otak itu mengandung jutaan informasi tentang seseorang. Nah, mungkin nih teman-teman ya. Jadi Stephen itu singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting ya. Mesin kecerdasan adalah belahan otak dominan yang kerap digunakan. Jadi, belahan otak mana sih yang paling sering digunain gitu? Nah, yang pertama, nah ini ada bagian-bagian otaknya ya. Ada neokortex, ada sistem limbik, ada midbrain, otak tengah. Nah, untuk limbik kiri itu ada sensing. Sensing itu biasanya cenderung ya orang yang punya ingatan yang kuat gitu, memori yang kuat. Biasanya mereka juga rajin, orangnya detail gitu kan, orangnya visual banget ya, pakai panca indera gitu. Terus kemudian thinking. Nah, thinking ini ada di neokortek kiri. Biasanya orang-orang yang suka berpikir gitu ya, suka menganalisa, orang-orang yang pandai biasanya. Kemudian di sebelah kanan ada neokorteks kanan ya. Intuiting, intuiting biasanya orang-orang yang suka menghayal ya. Kayak Kak Fatih nih, suka menghayal ya. Suka berimajinasi. Mungkin kalau misalkan sebelum tidur tuh udah bikin skrip film ya, Kak. Ya orangnya kreatif ya, inovatif. Kemudian ada limbik kanan, feeling ya, kecerdasannya emosi. Biasanya mudah berempati ke orang lain gitu ya. Dan kekuatan juga hubungan, koneksi. Kemudian otak tengah ada insting. Mereka punya naluri yang luar biasa ya. Biasanya mereka juga serba bisa ya, multitasking ya, jago multitasking. Relate lagi, sering banget menghayal sebelum tidur. Ya nih, ada lapisan otak ya. Nah, lapisan otak ini sebagai drive-nya. Apa sih perbedaan introvert dan extrovert? Nah, kalau misalkan di Stephen, itu introvert dan extrovertnya adalah
dilihat dari stimulinya. Nah, kalau misalkan introvert itu dari dalam, kalau misalkan ekstrovert dari luar. Nah, introvert dari dalam itu biasanya segala halnya itu ya kemauan dari dalam diri sendiri. Kalau misalkan kayak disuruh orang lain nih, kalau emang itu bukan kemauan dia, itu tuh dia nggak bakal mau gitu ngelakuin hal itu. Tapi kalau misalkan ekstrovert biasanya dia ngelakuin itu karena misalkan orang lain udah ngelakuin itu duluan. Oh, dia jadi kayak pengen juga ngelakuin itu. Misalkan orang lain beli es krim ya, dia juga jadi mau pengen beli es krim, misalnya kayak gitu. Jadi dapat pengaruh dari luar. Kemudian falsafah hidupnya, introvert diancam ya, anti neraka. Extrovert diiming-imingi cari surga nih. Misalkan teman-teman nih dalam ibadah gitu ya, misalkan dalam ibadah nih kira-kira eh, karena karena takut neraka atau karena pengen masuk surga. Nah, biasanya kalau misalkan introvert karena mereka biasanya takut takut gitu ya. Takut neraka. Kalau misalkan ekstrovert karena pengen masuk surga. Gitu. Kalau misalkan cara motivasinya introvert ya ditantang. Biasanya mereka kalau misalkan semakin ditantang tuh semakin semangat ya, semakin termotivasi. Kalau misalkan ekstrovert, biasanya mereka semakin termotivasi itu, semakin semangat itu difasilitasi, dikasih apresiasi, dikasih hadiah, dikasih barang yang sesuai kebutuhan dia, misalkan gitu. Nah, itu biasanya mereka semakin semangat gitu. Kemudian, nah, sudahkah kita mengetahui kebutuhan cinta orang-orang terdekat kita? Udah tahu belum nih kira-kira di sekitar kita itu apa sih kebutuhan cintanya? Boleh nih komen di kolom chat ya, ramein. Nah, kemudian sudahkah kita memberikan cinta terbaik sesuai genetiknya? Kira-kira kita udah tepat belum sih ngasih kebutuhan cintanya gitu ke entah itu ke orang tua kita, ke saudara kita, ya, atau pasangan nih yang udah punya pasangan. Nah, ini bahasa cinta. Nah, ada yang belum kak, belum. Udah dikasih perhatian tapi masih suka nanya, kamu sayang aku nggak? Gimana tuh? Wah, gimana tuh? Nah, mungkin bisa jadi ya karena memang belum sesuai gitu kan ya, yang kita kasihnya. Nah, bahasa cinta ya. Nah, untuk sensing ini, sensing tuh seneng banget ya kalau misalkan dia dikasih hadiah ya. Apalagi dikasih hadiahnya sama orang-orang tersayang. Nah, itu tuh bakal jadi barang yang berharga buat dia. Gitu. Entah itu barangnya mungkin kalau misalkan harga eh, entah itu murah atau mahal tuh itu akan membuat sensing bahagia ya. Karena sensing itu kan visual banget ya. Jadi mereka suka hal-hal yang nyata. Jadi mereka suka banget tuh kalau misalkan dikasih hadiah. Nih sensing lebih suka dikasih hadiah dalam bentuk uang atau gift kak. Coba nih yang sensing lebih suka duit atau hadiah? Dikasih dua-duanya. Kalau misalkan dikasih duit juga bahagia. Bahagianya lahir batin ya. Kalau misalkan sensing kasih duit ya. Ditransfer. Uang. Wah, ini lebih bahagia kalau dikasih uang. Atau hadiah dalamnya uang ya. Oke nih lanjut ya. Thinking act of service nih. Nah, kalau misalkan thinking itu kan sukanya dilayani ya. Entah itu perempuan atau laki-laki. Mereka tuh suka banget kalau dilayani. Ya layaknya ratu dan raja nih. Entah itu cuma hal-hal kecil gitu ya. Walaupun misalkan thinking itu katanya mandiri banget ya. Walaupun thinking mandiri banget, tapi mereka tuh sebenarnya pengen dilayani gitu ya. Pengen diperhatiin juga. Nih contoh ya, misalkan kalau misalkan lagi naik motor nih. Lagi naik motor ya, cuman bagian yang kakinya itu. Kalau misalkan cewek thinking ya, dibantuin nih bagian yang kakinya apa sih namanya, dibuka gitu kan. Nah itu tuh bikin thinkingnya itu yang tadinya dingin tuh bisa jadi meleleh. Nah terus intuiting nih, intuiting word of affirmation. Nah
kalau misalkan intuiting tuh suka banget kalau misalkan dikasih kata-kata positif, dikasih kata-kata semangat gitu kan. Misalkan kalau misalkan pasangan nih misalkan ya, eh apa untuk istrinya gitu ya kan. Makasih sayang gitu kan ya. Kamu udah jagain anak kita misalkan gitu kan. Udah ngebantuin anak kita, udah ngasih yang terbaik gitu lah. Nah, itu tuh senang banget. Itu ngerasa diapresiasi gitu kan. Nah, sama misalkan anak-anaknya nih, makasih ya kakak udah jadi anak yang pintar. Nah, itu tuh bisa ngebuat intuiting jadi lebih semangat gitu, lebih bahagia lagi. Nah, kalau misalkan buat feeling nih, physical touch ya, sentuhan. Jadi kalau misalkan feeling tuh bahasa cintanya itu sukanya di apa? Sentuh gitu ya. Misalkan digenggam, kemudian dipeluk ya, disayang-sayang ya, dipuk-puk gitu kan. Kalau misalkan lagi jalan nih suami istri ya, misalkan yang istrinya feeling gitu ya. Ya kalau misalkan di jalan gitu ya, dipegangin gitu kan. Jangan jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau misalkan insting quality time ya, mereka suka banget dengan waktu yang berharga gitu ya. Misalkan kayak acara keluarga gitu, acara untuk istrinya gitu kan, quality time atau pasangan suami istri gitu, atau dengan anak-anaknya gitu lah. Itu akan menjadi hal yang berharga gitu buat insting. Nah, kemudian tipe cinta. Nah, kalau sensing, chinlock. Bener nggak nih sensing? Ya, kalau misalkan sensing nih ya, karena mungkin udah terbiasa gitu ya ketemu di entah itu mungkin karena teman kuliah gitu ya, satu organisasi, misalkan satu kerjaan gitu ya. Karena keseringan ketemu nih, bisa jadi cinta lokasi ya. Karena keseringan bareng. Karena kalau sensing itu kan visual banget ya, yang harus ada kelihatan di depan mata gitu kan. Jadi kalau misalkan itu tipe cintanya adalah chinlock, cinta lokasi. Nah, kemudian kalau thinking nih, secret admirer. Ya, mereka itu misterius ya. Bener nggak sih kalau thinking misterius? Nah, mereka tuh biasanya kalau misalkan cari ya tipe-tipe cinta ini, mereka biasanya tuh kalau misalkan ini dia yang diam-diam kirim surat gitu ya, yang gengsian biasanya nih, bener nggak? Kalau suka sama orang suka gengsian. Atau kalau misalkan suratnya dititipin temen gitu kan, yang tiba-tiba kirim bunga, tiba-tiba kirim surat tapi lewat temennya gitu kan, karena gengsi nih, ngelihatnya dari jauh gitu kan. Kemudian intuiting, posesif ya. Kalau misalkan intuiting di awal-awal ya, biasanya itu lagi bucin-bucinnya gitu kan. Lagi bucin-bucinnya biasanya kalau misalkan itu, misalkan nih cowok ke ceweknya gitu ya, yang ceweknya tuh pengennya tuh sama dia mulu gitu kan. Nggak mau tuh kalau misalkan nggak mau nih temenan sama cowok yang lain gitu. Kamu nggak boleh temenan sama cowok yang itu gitu kan. Kamu harusnya sama aku aja gitu kan. Biasanya awal-awal kayak gitu. Kalau intuiting ya, kalau udah bucin. Nah, buat feeling nih tipe cintanya ngeklik ya. Yang penting nyaman deh. Yang penting ngeklik, gaskin gitu kan. Nah, kalau misalkan feeling ya, kalau misalkan dia udah nyaman gitu kan, biasanya mereka kayak oke gitu ya, lanjut gitu. Gitu. Nah, kalau insting nih, tipe cintanya yang tiba-tiba ya, tiba-tiba besok ngasih kabar lamaran. Tiba-tiba langsung ngasih kabar nikahan gitu kan. Nah, karena mereka ya emang dari genetiknya ya, spontan ya. Lihat orang nih tiba-tiba, aku suka nih sama orang ini gitu kan. Makanya nih kalau misalkan ini tipe-tipe yang mungkin sebar undangan gitu ya. Oke nih, bahasa rindu. Nih, kalau misalkan sensing, rindu ingin bertemu. Nah, ini sensing ya, karena emang visual banget ya. Mereka tuh kalau udah rindu ya pengennya ketemu gitu ya, nggak bisa kayak cuma teleponan doang atau sekedar video call gitu ya. Pengennya ya langsung di depan mata gitu orangnya, langsung ketemu. Nah, gitu. Kalau misalkan thinking, rindu dalam diam. Ini kalau misalkan kangen tuh dia gengsian gitu ya, nggak mau bilang aku tuh kangen sama kamu gitu kan. Nggak yang apa langsung to the point gitu. Nah, kalau misalkan awal-awal tuh biasanya mereka kayak masih apa namanya diam-diam gitu.
Nah, untuk intuiting rindunya romantis ya. Karena emang intuiting kan secara genetik chemistry-nya kata ya. Mereka tuh kalau misalkan ini jago banget ngegembalnya. Bener nggak intuiting? Ya. Mereka tuh kalau rindu, Betul. betul? Ya kalau misalkan intuiting tuh kalau udah rindu tuh pinter banget ya ngasih kata-kata romantis gitu ya. Jadi buat si ceweknya tuh, aduh meleleh gitu kan. Terus buat feeling nih, rindunya beri kode ya. Emang feeling gitu ya. Pengennya ngasih kode, nggak bisa to the point. Nanti malah nanti si apa ngiranya nanti yang ceweknya, duh nggak peka banget sih gitu kan ya. Padahal emang tipe apa bahasa rindunya gitu ya. Emang dia tuh ininya ngode gitu kan, nggak yang to the point gitu. Kemudian insting rindunya menggebu nih. Ya kalau misalkan udah rindu tuh, duh langsung aja tuh gasken. Walaupun dia ada di ujung laut gitu ya, langsung nyebrang gitu, ngelewatin laut. Kalau udah rindu langsung gas. Nah, terus gimana sih cara memelihara aliran cinta? Nah, gimana? Yang pertama yaitu dengan memahami potensi genetik. Dengan memahami potensi genetik pasangan kita, kita akan tahu kebutuhan dan sumber kebahagiaan dari pasangan kita. Makanya nih kalau misalkan kita sebelum apa ya, sebelum menikah nih ya, yang belum menikah, kita harus tahu dulu nih potensi genetiknya pasangan kita tuh apa sih? Seenggaknya kita punya gambaran nih. Kira-kira karakternya kayak gimana sih? Kira-kira kalau misalkan marah kayak gimana sih? Kira-kira cara bahagiainya kayak gimana sih? Nah itu, jadi kita punya gambaran nih. Jadi nggak kayak kucing, kayak beli kucing dalam karung. Terus selanjutnya itu berkomunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah kunci segala sesuatu berjalan dengan baik, menghindari kesalahpahaman dan mengurangi konflik lahir batin ya betul. Karena segala sesuatunya kalau misalkan dalam berhubungan gitu kan berpasangan gitu ya harus punya komunikasi yang baik. Dan yang terakhir itu berkomitmen untuk saling. Aliran cinta kan mengalir jika ada hubungan saling. Ketika salah satunya sudah tidak peduli, maka cintanya akan berhenti, tersumbat, dan terhambat. Nah, itu betul banget ya. Ya, kalau misalkan pasangan itu kan berdua ya. Kalau misalkan cintanya cuma satu, ya nggak akan jalan gitu kan. Makanya kalau cinta ya saling gitu ya. Saling perhatian, saling sayang gitu kan. Saling ngebantu gitu. Kalau misalkan yang satunya udah apa ya, udah ngasih maksimal gitu kan ya, tapi yang satunya masih mau nggak mau gitu kan, kayaknya jadi kayak ngerasa yang satunya tuh, duh, nggak enak gitu kan ya. Nah, kemudian cinta adalah jalan bagi jiwa yang ingin bertumbuh secara nyaman ya. Kalau misalkan kita udah bucin ya, udah cinta berarti kita udah yang nyaman banget ya sama orang yang kita sayang ini. Kemudian ada cinta yang tidak mudah patah, tetapi kadang tidak mau susah. Ada cinta yang humoris, tetapi dinginnya bikin hati teriris. Nah, buat teman-teman nih yang mau mengenal ya bahasa cinta, mau pengen tahu juga nih mungkin yang pengen cari pasangan ya, karakternya kayak gimana sih gitu kan, pengen punya gambaran gitu kan. Ini kalian bisa ikut workshop Stipin level 1 ya buat tanggal 30 Desember 2023. Dan kalian nih kalau misalkan udah ikut WSL 1 pengen mendalami Stipin lagi, lanjut WSL 2. Boleh banget nih.